Kali ini kita akan belajar dari turtle trader, ya, di mana turtle ini bisa digunakan oleh banyak trader dan bahkan diajarkan ke banyak trader karena betul-betul objektif, di mana tidak melibatkan unsur berita di dalam pengambilan keputusan untuk buy atau sell. Karena dia menggunakan konsep mechanical trading system, maka semua itu bisa diukur, ya. Objektif harus mengikuti aturan. Beli di harga berapa, stop loss di harga berapa, itu jelas, ya. Kapan average up itu jelas. Karena mereka itu percaya bahwa semua itu terefleksi pada harga. Dan yang kita tradingkan ini, yang kita dagangkan ini adalah angka, bukan berita. Ya, jadi makanya free dari noise yang diakibatkan oleh news. Dan seharusnya kalau sudah bisa dijalankan dengan baik, dengan risk manajemen yang baik, maka tidak akan ada ikatan emosional dalam setiap open posisi yang diambil oleh para trader. Karena dia betul-betul clear mau entry di market apa. Jadi kalau kayak kita sekarang ini kan ada saham, ada kripto, ada currency ya, mata uang atau forex. Terus juga ada futures, kemudian ada commodity. Nah, jadi jelas kita mau trade di market apa nih yang dalam kondisi baik marketnya, ya. Kapan waktunya beli? Itu jelas. Kapan waktunya jual? Itu jelas. Kapan ibaratnya stop loss bisa kita tingkatkan, naikkan menjadi trailing stop. Itu jelas. Belinya berapa, size-nya, berapa lotnya. Itu jelas, ya. Jadi benar-benar nggak ada lagi pakai analisa tarik-tarik garis, lihat indikator, enggak. Ya. Nah, ini adalah return daripada murid-murid dalam kelas turtle trading. Anda bisa lihat di sini. Ya, ini sistem sudah lama ya. Jadi bukan bukan barusan saja. Jadi ini sudah lama sehingga zaman kita sekarang ini akan jauh lebih enak, lebih mudah untuk mengaplikasikannya karena kita sudah bisa memperbaiki sisi-sisi yang masih kurang dari sistem ini, kemudian mengupgrade sisi positifnya lebih ditingkatkan lagi. Di tahun 85 Anda bisa lihat murid-murid Turtle, ya, Richard Dennis, ownernya, itu Anda bisa lihat return-nya dalam satu tahun luar biasa ya, tahun 85, 86, ya, 87 Anda bisa lihat return-nya luar biasa. Hasilnya kenapa bisa beda-beda? Ini tergantung dari risk yang mereka merasa nyaman untuk masing-masing open posisi. Karena setiap orang kenyamanan terhadap toleransi resiko itu kan pasti berbeda-beda ya. Tidak bisa dipukul rata sama semua. Nah, sistemnya seperti apa? Sebelum kita sampai ke sana, ini adalah market yang biasanya mereka tradingkan. Jadi ibaratnya kebanyakan di futures dan komoditi, kemudian mata uang. Ya, jadi jarang mereka ke saham sebenarnya. Cuma apakah bisa diaplikasikan ke saham? Jawabannya bisa, ya. Jawabannya bisa sekali. Nah, di sini saya akan kasih lihat cara aturan mereka untuk entry itu seperti apa. Ya, rule-nya simple banget. Ya, rule-nya cuma ada dua. Sistem satu, kalau breakout dari harga tertinggi 20 hari. Ya, itu sistem satu. Ya, sistem satu. Kalau kelewatan, maka Anda bisa tungguin di sistem 2, yaitu breakout dari harga tertinggi 55 hari terakhir. Kita langsung ke grafik harga. Ya, kita pakai contoh Pani deh. Ya, Pani di 8 Agustus. Sorry, sebelumnya saya kasih lihat dulu ya. Di sini saya pakai sistem 2 ya. Harga tertinggi 55 hari. Di mana harga terendahnya yang garis merah ini adalah harga terendah 20 hari. Ya, ini untuk exit rule. Sedangkan untuk entry rule pakai garis yang biru ini adalah harga tertinggi 55 hari.
Oke, kita ke Pani tanggal 8 Agustus. Ya. Oke, Anda bisa lihat di situ, harga tertinggi 55 harinya adalah di 1900. Katakanlah Anda akan beli di 1910, 1915 ya. Tunggu dia breakout baru Anda mau beli. Misalnya gitu. Kalau nggak breakout ya Anda nggak beli. Pak, ini nggak gendeng nggak? Ini sudah naik berhari-hari gitu ya. Nggak tunggu istirahat dulu nggak baru beli? Nggak. Misalnya gitu kan. Breakout, setelah breakout, ini kena stop loss nggak? Kan belum kena yang warna merah ya. Jawabannya kena. Karena ini adalah yang merah ini bisa dibilang untuk trailing stop, bukan stop loss awal. Nah, stop loss awal itu berapa besarannya dari harga beli? Tergantung masing-masing orang ya. Mau pakai 10%, mau pakai 15%, mau pakai 8%, silakan. Cuma yang jelas dalam contoh kali ini kena stop loss itu semua. Kita asumsikan begitu, ya kan? Tidak masalah. Kenapa? Karena ada yang namanya risk management, di mana ketika salah, maka kerugiannya dibatasi hanya sebesar berapa persen equity. Dalam hal ini, Richard Dennis mengajarkan maksimal satu posisi itu adalah 0,5% dari total equity. Jadi kalau misalnya modalnya adalah 100 juta, maka maksimal untuk loss di satu open posisi ini adalah 500.000. Ya, jadi kena stop loss, loss 500.000, ya udah 0,5% equity, ya 0,5% dari total equity, seperti itu. Kemudian kita bisa re-entry lagi, bisa. Anda lihat di situ garis harga tertinggi 55 harinya meningkat ke atas. Nah, Anda tinggal tunggu kalau breakout masuk, ya seperti itu. 1970 katakanlah mungkin mau beli di 1980 kah, 1985 silakan, ya. Anda bisa lihat dia terus naik, terus naik, ya. Kapan jualnya? Nah, di sini. Ini ada beberapa rules kalau Anda baca di dalam bukunya. Ya, ada beberapa rules. Tapi di sini saya akan sederhanakan saja. Misalnya, kalau dia tutup di bawah garis merah ini, ya, saya sederhanakan seperti itu. Kalau dia tutup di bawah garis merah itu. Kalau tidak tutup di bawah garis merah itu tidak jual. Tutup 4.010 jual. Anda beli di 1980 lah ya, anggaplah 2.000. Jual di 4.010, 100% profit. Hanya dengan nungguin garis, ya, nggak usah baca berita seperti itu. Nah, sistem ini sendiri apakah punya kelemahan? Punya, ya, punya kelemahan. Ambil contoh ini tadi, drawdown-nya terlalu jauh. Ya ini kita keluar nih jauh sekali, ya. Bagaimana kalau kita kecilkan? Kan begitu. Bagaimana kalau kita kecilkan garis merahnya di mana kita tidak menggunakan periode yang terlalu besar karena harus tunggu 20 hari itu terlalu jauh. Bagaimana kalau kita pakai sistem yang kedua, ya kan? Karena sistem yang ini turun 24% loh dari harga tertingginya itu lumayan, ya. Bagaimana kalau kita pakai sistem yang kedua? Sistem yang kedua itu adalah harga tertingginya 20 hari, sedangkan harga terendahnya 10 hari. Nah, kita lihat bagaimana, ya. Kalau menggunakan tanggal yang sama, ya, yaitu 8 Agustus, Anda bisa lihat sama ya, kena banting, ya. Tapi di sini sebenarnya masuk duluan. Jadi bukan di tanggal 8 Agustus masuknya. Masuknya adalah di tanggal 1 Agustus malah. Anda bisa lihat di sini. 1 Agustus entry. Nah, jadi bantingan di tanggal 9 Agustus ini sebenarnya safe. Nah, jadi semakin pendek period yang kita pakai, maka kita bisa entry duluan. Seperti itu. Ya, kita bisa entry lebih dahulu daripada period yang lebih panjang. Tapi masing-masing perubahan itu ada plus minusnya. Ya, kita perhatikan di sini. Itu tidak tutup di bawah garis merah ya, jadi masih hold. Nah, jualnya di
4.200 ya. Masuknya di harga upper channelnya 1755, katakanlah kita masuk di 1765, 1770 lah ya gitu, 1770 ke 4.200. Returnnya jauh lebih besar daripada cara yang pertama, kan seperti itu. Jadi ada plus minusnya, di mana kalau kita pakai yang period yang lebih kecil, ya kan, kita akan bisa ibaratnya masuk duluan. Nah, sisi negatifnya adalah seperti ini misalnya. Kalau ini bukan di saham PANI ya, misalnya di saham ACES misalnya. Kita ke tanggal 15 Mei. Oke, ACES. Anda bisa lihat di situ trigger buy terjadi, ya kan? Kemudian terjual, ya, jual nih di sini. Habis dijual dia naik lagi, kan begitu ya. Habis dijual dia naik lagi. Setelah naik, kalau dia breakout, ya kita buy lagi, kan begitu. Kalau dia breakout, nah itu breakout kita buy lagi, ya kan? Terus kita tungguin. Tutup lagi di bawah garis merah, kita jual lagi, ya. Ini kalau pakai periode yang pendek ya, kita akan sering jual beli, lebih sering daripada cara yang pertama. Ya, Anda lihat itu beli lagi, ya kan? Kemudian habis, ya. Oke, sudah habis. Jadi ibaratnya di sini jual, sini jual. Jadi ada dua kali jual sejak bulan Mei. Bagaimana kalau kita pakai cara yang pertama tadi, di mana atasnya kita pakai 55, bawah kita pakai 20. Kan? Anda bisa lihat di sini. Di bulan Mei entry terus sampai dengan hari ini belum jual, ya. Sampai dengan hari ini belum jual. Kalau pakai cara yang pertama, karena tidak ada satupun yang tutup di bawah garis merah. Sedangkan kalau pakai cara yang kedua tadi dengan periode yang lebih pendek, dua kali kita udah kejual, ya seperti itu. Dan dua kali juga kita akan re-entry. Jadi masing-masing itu ada plus minusnya, ya. Tapi secara garis besar dengan sistem ini, maka ini bisa diajarkan ke semua orang karena sistemnya begitu mudah. Anda lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 orang tahun 85, 86, 87 itu semuanya profit. Ya. Semuanya profit dan bahkan double digit semua. Ya, profitnya gila-gilaan. Ini profit dalam 1 tahun semua nih. Ya, nggak usah baca news, entry exit jelas, lotnya maksimal beli berapa jelas karena ada kalkulasinya, ya. Jadi kalau Anda tertarik dengan Turtle ini, Anda bisa baca bukunya, ya. Judulnya ini The Complete Turtle Trader, ya, by Michael W. Koffel, ya, di mana dia menceritakan tentang seorang trader bernama Richard Dennis. Richard Dennis itu belajar dari Don Chian, ya, the father of trend follower. Richard Dennis memodali beberapa orang untuk melakukan trading dengan sistem Turtle. Jadi ini judulnya Anda bisa cari di internet, ya, free ini PDF-nya. Karena ini sudah buku sangat lama sekali. Nanti Anda tinggal oprek-oprek tuh sesuai dengan hasil backtest Anda, sesuai dengan karakter Anda, ya kan? Saya yakin pasti kalau Anda bisa melakukan backtest, maka Anda akan bisa mengimprove sistem Turtle ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua.